101.6 Hard Rock FM. Halo semuanya, selamat datang di video podcast kami. Podcast ini dibuat sebagai tugas kelompok dari TRMB 3. Aku Naira Sanjaya. Dan aku Salma Zahra. Hari ini kita akan bahas tentang strategi pemasaran salah satu radio paling keren dan modern di Indonesia, yaitu Hard Rock FM. Oke, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari aesthetic, segmentation, targeting, dan positioning. Nah, kalau dari segmen pasar, Hard Rock FM menyasar usia 20-40 tahun. Biasanya para profesional muda yang tinggal di kota besar seperti Jakarta dan Bali. Dan punya minat tinggi terhadap musik, pop culture, serta gaya hidup yang urban. Benar, terus kalau targetingnya mereka fokus ke orang-orang yang aktif secara digital, sering commute, dan berkarya saat kerja atau di jalan. Jadi mereka tuh tips savvy, update trend, dan senang interaksi via media sosial. Dan dari sisi positioning, Hard Rock FM memosisikan dirinya bukan sekedar radio biasa, tapi sebagai radio gaya hidup modern dengan tagline The Lifestyle Station. Jadi bukan cuma muter lagu, tapi juga ngasih insight, hiburan, dan pengalaman keren buat para pendengarnya. Nah, biar lebih jelas, yuk kita lihat perceptual map Hard Rock FM dibandingkan dengan radio lain. Ya, kita buat perbandingan berdasarkan dua hal utama. Konten lifestyle dan fokus musik internasional. Hard Rock FM kita tempatkan di kelas tinggi untuk dua-duanya. Kalau ada DJ FM yang kuat yang musik dance, tapi konten lifestyle-nya nggak sedalam hard rock. Terus, Prambors juga populer di kalangan muda, tapi lebih fokus ke lokal dan Mustang FM agak tertinggal dari sisi positioning, lifestyle, dan engagement digital. Perceptual map ini menunjukkan posisi strategis Hard Rock FM yang kuat di segmen muda dan urban. Kalau kita lihat dari hierarki kebutuhan Maslow, radio ini tuh memenuhi beberapa level kebutuhan manusia. Yang paling kelihatan tuh level loneliness. Karena dari Hard Rock FM bikin pendengarnya yang merasa terhubung dengan komunitas urban dan musik. Iya, betul. Lalu ada juga unsur self-actualization. Lewat program kayak talk show, live podcast, dan juga wawancara inspiratif, pendengar merasa berkembang secara pribadi. Dari gaya hidupnya, menurut pengamatan kita, konsumen Hard Rock FM termasuk dalam beberapa tipe nih teman-teman. Yang pertama itu experiencer, karena mereka suka hal baru, eksploratif, dan juga suka musik. Kemudian a cypher, profesional muda yang sukses tapi pengen tetap keren. Terakhir ada actualizer yang udah merasa established, tetapi tetap aktif dan relevan secara sosial. Jadi mereka tuh aktif, melek tren, dan selalu jadi bagian dari sesuatu yang berkelas. Terus nih, konsumen Hard Rock FM juga dipenuhi oleh beberapa kelompok rujukan. Yes, mulai dari selebriti, musisi, influencer, bahkan teman sebaya. Apalagi kalau idola mereka ngomong di acara radio, langsung deh tambah engagement-nya. Dan ini bikin mereka makin loyal, karena mereka merasa satu vibe dengan orang-orang keren itu. Oke, secara sosial, konsumen Hard Rock FM dapat banyak banget manfaatnya. Iya, mereka diterima dalam sosial karena yang menjadi bagian dari komunitas yang sama-sama punya selera musik dan gaya hidup modern. Plus, dengan dengerin konten yang inspiratif, mereka juga merasa lebih percaya diri dan berkembang secara pribadi. Gimana selama puasa? Data Nielsen 2024 menunjukkan bahwa Hard Rock FM termasuk top 5 radio paling banyak didengar di Jakarta. Belum lagi di Spotify dan TikTok, banyak konten podcast mereka yang viral dan disukai netizen. Itu bukti nyata kalau konsumen Hard Rock FM ini puas. Favoritnya tuh program kayak Good Morning Hard Rockers dan Drive and Jive. Seru, informatif, dan interaktif banget. Nah, untuk mempertahankan konsumennya, Hard Rock FM punya strategi retensi yang keren banget. Betul, mereka rutin bikin event, baik offline kayak konser maupun online kayak Instagram Live bareng artis. Terus ada komunitas loyal pendengar yang disebut Hard Rockers. Ini bikin pendengarnya merasa eksklusif. Dan konten mereka tuh selalu update, jadi pendengar gak gampang bosan dan pindah ke radio lain. Oke,
itu dia pembahasan tentang strategi pemasaran Hard Rock FM. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Bye, Hard Rock FM.